Judul karya Kepalsuan Cinta. Bab 57, penulis Neng Neng. Tak ada hal yang paling menghangatkan di dunia ini selain pelukan ibu. Malam ini aku tengah berada di dalam dekapan ibu. Ibu membelai lembut kepalaku, sesekali menatapku penuh kerinduan. Sementara Mas Arga sudah ada di dalam kamarnya, memberi ruang untukku dan ibu untuk saling menumpahkan rasa rindu. Shita ada di dapur tengah mencuci piring bekas makan, dan Mami juga Karisha sudah pamit undur diri sejak tadi. Aku membalas pelukan ibu. Kami tidur menyamping agar bisa saling memeluk dengan mudah. Pelukan ibu masih tetap sama, tetap hangat dan menenangkan. Sesak yang sempat aku rasakan seketika hilang, berganti dengan rasa haru bahagia karena pelukan dari seorang ibu. Ra, ibu minta maaf. Suara ibu terdengar sedikit bergetar. Maaf untuk apa, Bu? Tanyaku menatapnya penasaran. Maaf, karena ibu, kamu harus melewati semua ini. Harusnya ibu tidak egois, membiarkan kamu menjalani hari yang sangat tidak kamu sukai, hingga kamu harus menjalani hari yang sangat sulit. Air mata ibu meleleh. Ibu bicara apa? Mira ikhlas melewati semua ini, Bu. Ikhlas. Satu kata yang mudah diucapkan namun sulit diwujudkan. Pada kenyataannya, aku tidak pernah ikhlas melakukan semuanya. Maaf, karena ibu lebih peduli dengan keadaan ekonomi kita. Maaf, karena ibu lebih memikirkan nasib kelima adikmu, sementara kamu di sini sangat menderita. Kamu terluka, Ra. Ibu menangis sesenggukan. Bu, maaf, karena ibu hanya melihat semuanya dengan mata lahir saja. Ibu melihat Nak Arga adalah pria yang baik, pria mapan yang bertanggung jawab. Sementara ibu tidak pernah meraba bagaimana hatimu. Ibu mengelus rambutku pelan, sesekali menciuminya, hingga air mata ibu membasahi kepalaku. Ada rasa nyeri yang tidak bisa aku katakan kala melihat air mata ibu. Rasa bersalah, penyesalan, juga kecewa pada diri sendiri terus merasuk ke dalam hatiku, hingga menimbulkan beban yang menyesakkan dadaku. Bu, Mira gak apa-apa. Aku menggeleng, sementara itu air mata juga mengalir di kedua pipiku. Ibu melihat Nak Arga adalah pria yang sempurna untuk mendampingi Mira. Bahkan almarhum bapak saja menyukai Nak Arga. Bapak bisa ikhlas merelakan anak kesayangannya untuk dipersunting Nak Arga. Padahal kamu tahu sendiri, Bapak adalah orang pertama yang menolak Nak Arga. Tapi, berkat kegigihan Nak Arga membuktikan pada Bapak bahwa dia pria yang pantas untukmu, Bapakmu luluh di detik-detik terakhirnya sebelum menemui ajalnya. Dek. Seketika, hatiku bagai ditimpa ribuan godam. Bagaimana mungkin Bapak menyukai Mas Arga dan merestui hubungan kami? Kenapa aku tidak mengetahuinya sama sekali? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Maksud ibu apa? Aku mendongakkan kepalaku. Setauku almarhum bapak adalah sosok ayah yang sangat bijaksana. Bapak akan selalu mendukung apapun keinginanku. Bapak akan mendukung setiap mimpi, cita, dan cintaku. Tapi ternyata, kamu pikir ibu akan merestui hubunganmu dan Nak Arga tanpa restu dari bapak juga? Bapak dan ibu adalah satu kesatuan. Jika bapak setuju, maka ibu juga setuju. Jika bapak tidak setuju, meski ibu memaksa setuju, semuanya tetap tidak akan terlaksana. Kamu tahu sendiri, Ra, kamu adalah anak emas bagi bapakmu. Bapak mungkin saja tidak akan tenang jika melihat kamu dalam pelukan laki-laki yang tidak baik menurutnya. Ibu menatapku sendu. Pikirannya kembali berkelana pada masa-masa menyakitkan saat kepergian bapak. Kenapa tidak ada yang bilang sama Mira kalau bapak merestui hubungan kami? Tanyaku sendu. Air mata sudah mulai meleleh di pipi. Jika kamu tahu saat itu, apa kamu akan merubah hatimu untuk Nak Arga, Ra? Jika Nak Arga tidak datang memaksa untuk menikahimu, apa kamu akan dengan sukarela mau menikah dengan Nak Arga? Tanya ibu lembut. Tangannya masih mengelus rambutku pelan. Aku termangu. Jika waktu diputar kembali pada masa lalu, mungkinkah tidak akan ada banyak yang berubah? Aku masih
akan tetap mencintai Arkana sedalam itu. Namun, jika aku tahu pernikahanku dan Mas Arga juga atas restu Bapak, mungkin aku akan berusaha lebih keras dari awal. Mungkin perselingkuhan dan rasa sakit itu tidak akan terus berlarut. Sakit, hatiku serasa diremas. Sesungguhnya, apa yang sudah aku lakukan? Aku terus berlari, tapi entah apa yang aku kejar. Aku terus bermimpi, tapi entah untuk apa aku memimpikan semua itu. Bahagia itu dimulai dari diri sendiri. Mimpiku adalah membahagiakan orang lain dengan caraku. Tapi, bagaimana cara membuat orang lain bahagia? Sementara aku sendiri tidak pernah merasa bahagia. Selama ini, bukankah hanya Mas Arga yang tahu bagaimana cara membuatku bahagia? Mengangkatku dari keterpurukan, membawaku ke tempat yang tinggi, mengenalkan aku pada dunia yang sebelumnya begitu asing dan sulit untuk kuraih. Tapi berkat uluran tangannya, harusnya bukan hanya aku yang berbahagia, tapi juga keluargaku, seluruh keluargaku. Jadi, apa yang sudah kulakukan selama ini? Perasaan ini kenapa datang terlambat? Sesak. Hati ini terasa terhimpit oleh batu besar, hingga rasanya aku ingin meluapkan segalanya. Tapi aku tidak mampu. Mas Arga, dia bahkan mampu memaafkan semua yang sudah aku lakukan. Meski sudah berulang kali aku melakukan kesalahan fatal. Egois. Itu adalah kata yang selalu aku ucapkan untuk mencap tabiatnya. Tapi nyatanya, akulah yang egois di sini. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Dadaku sakit, rasanya begitu sesak, begitu perih saat luka ditaburi garam. Ra, kamu gak apa-apa? Ibu menatapku khawatir saat aku tengah meremas dadaku yang tengah sakit, juga sesak. Mira gak apa-apa, Bu. Aku menggeleng sembari memaksakan diri untuk tersenyum. Ya sudah, temui suamimu. Ini sudah malam. Ibu tersenyum, memintaku untuk segera beranjak agar segera menemui Mas Arga. Aku hanya mampu mengangguk, lantas beranjak pergi menuju kamar sebelah. Mas, Mira datang. Aku bergumam tidak jelas, kala hampir menyentuh handle pintu kamarku. Pintu kamar dibuka. Pemandangan pertama yang aku lihat adalah Mas Arga yang tengah menyelonjorkan kakinya di atas ranjang, dengan kepala menyandar pada kepala ranjang. Dia menatapku, lalu tersenyum lembut seperti biasanya. Mas, aku berjalan gontai menghampirinya. Iya, Ra. Mas Arga mengernyitkan keningnya, menatapku dengan heran, kala menangkap ekspresiku yang berantakan. Maafin Mira ya, Mas. Ucapku tulus, dengan nada bergetar. Maaf buat apa, sayang? Mas Arga meraih tubuhku, lalu memelukku erat, menenangkan aku yang kini telah terisak. Maaf, karena Mira bukan istri yang baik buat Mas Arga. Mira istri yang tidak tahu terima kasih. Kini tangisku pecah. Aku sudah sesenggukan di dalam pelukan Mas Arga. Shh, kamu ngomong apa, Ra? Mas sudah maafin semua kesalahan Mira. Mas sayang sama Mira. Ucapnya menenangkan, mengelus kepalaku lembut, sesekali menciuminya penuh penghayatan. Kenapa gak pernah bilang kalau Mas sebelumnya sudah mendapatkan restu dari Bapak juga? Mas, Bapak bilang apa saja sama Mas sebelum Bapak meninggal? Tanyaku masih terisak. Bapak adalah segalanya bagiku. Jelas, apapun keputusan Bapak akan sangat mempengaruhi keputusanku. Bapak hanya bilang, tolong jaga Miraku. Jika Mira melakukan kesalahan, tolong dimaafkan. Jangan pernah sekalipun meninggalkan Mira, terlepas dari apapun yang Mira lakukan. Mira anak yang memiliki hati yang lembut dan baik. Hanya saja, dia selalu memiliki tekad yang kuat jika sudah berkeinginan. Tolong, apapun yang terjadi, tetap jaga Mira. Itu yang dikatakan Bapak waktu itu, Ra. Mas Arga menceritakan amanah Bapak padanya, sebelum Bapak menghembuskan napas terakhirnya. Aku semakin tergunggu, tangisku semakin pecah. Bapak, aku meneriakkan nama Bapak dalam pelukan Mas Arga. Bapak pahlawanku. Kini, aku tahu kenapa Mas Arga memiliki banyak kekuatan untuk memilikiku. Nyatanya ada peran Bapak juga di dalamnya.
Sekarang aku sadar bahwasanya dalam hidupku, aku memiliki 3 pria yang akan selalu menjadi napasku. Yang pertama adalah bapakku, yang kedua adalah Mas Arga suamiku, dan yang ketiga adalah Arkana, masa laluku.